Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai perubahan bisnis digital. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Zulfan Maulana, saya sendiri. Yang kedua ada Maufir Romotul Hasanah. Yang ketiga ada Lutfi Madadia Safitri. Yang keempat ada Fityatul Hilmiah. Yang kelima ada Mita Rosari Sialoho. Dan yang keenam adalah Erven Ramdhani. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perubahan bisnis digital. Sebelumnya kita beranjak ke topik perubahan bisnis model per sektor, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas model bisnis terlebih dahulu. Model bisnis didefinisikan sebagai model yang menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan bergerak dalam mendapatkan keuntungan. Jadi pola model bisnis model yang telah ditentukan itu digunakan untuk perusahaan bagaimana cara mendapatkan keuntungan, seperti itu. Selanjutnya adalah perkembangan sektor ekonomi di Indonesia yang memasuki era digital juga ikut berubah bisnis, seperti itu. Jadi sebelumnya kita pada old model atau model lama, kita berubah dengan model baru atau bisa disebut dengan future model, seperti itu. Model masa depan. Terdapat 3 hal dasar transaksi bisnis yang berubah. Yang pertama adalah transaksi informasi seperti koran dan lain-lain kan berubah ke dalam sektor digital, seperti times.com. Mereka sudah berlomba-lomba untuk membuat website dan lain-lain untuk inovasi bisnisnya ke dalam era digital, seperti itu. Yang kedua, transaksi finance. Dalam transaksi finance itu sendiri ada banyak, seperti contohnya adalah mobile banking, e-wallet dan lain-lain. Untuk yang itu di sektor finansial, investasi dan lain-lain, seperti broker-broker, trader dan lain-lain. Yang ketiga adalah transaksi barang. Transaksi barang sudah banyak yang beralih ke era digital karena banyak keuntungan yang didapat dari transaksi barang di era digital sekarang. Yang pertama adalah kepraktisan, yang kedua adalah bisa juga orang juga mager, seperti itu. Selanjutnya kita akan beranjak ke contoh perubahan bisnis model dalam sektor transportasi. Keterangannya di sini ada jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi yang bisa kita dapatkan dalam sektor transportasi, seperti itu. Di old model ada yang kita temukan rute atau destinasi yang bisa kita dapatkan informasinya. Yang kedua adalah tarif transportasi yang dilakukan secara langsung dengan seorang driver, seperti itu. Akan tetapi di new model ada identitas driver kendaraan. Mereka juga dicantumkan. Kita ketahui sebagai customer, kita juga dapat mengetahui identitas seorang drivernya siapa, plat nomornya apa, seperti itu. Jadi jenis kendaraannya apa. Jadi bisa kita ketahui informasi-informasi tersebut. Yang kedua ada tracking lokasi driver penumpang, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui lokasi driver sekarang ada di mana, apa sedang menjemput atau seperti apa. Seperti fitur-fitur yang bisa kita temukan dalam Gojek, Grab, Uber dan lain-lain. Akan tetapi di future model atau model masa depan, bisnis model masa depan di dalam sektor transportasi menawarkan pendekatan solusi melalui layanan intermodal, seperti itu. A. Lokasi real time seluruh jenis transportasi termasuk MRT, KRL, RRT berdasarkan GPS. Jadi seluruh fitur yang ada dalam transportasi future model, mereka bisa menggunakan tracking lokasi secara real time. Bisa kita ketahui sekarang lokasinya di mana, seperti itu. Yang B, yang kedua adalah estimasi waktu kedatangan di setiap stasiun. Jadi kita bisa mengetahui estimasinya, kira-kira kita bisa sampai jam berapa, berangkatnya jam berapa. Kita juga bisa mengetahui nanti di future model, seperti itu. Dan yang ketiga ada tarif. Tarif di sini kita bisa mengetahui juga kira-kira tarifnya berapa. Kita juga bisa menentukan tarif yang bisa kita ajukan ke driver, seperti itu. Ada kemarin contohnya
U-Driver kalau tidak salah, itu namanya aplikasinya. Kita bisa mengajukan tarif yang dari kita seperti itu. Selanjutnya nomor 2, sumber informasi. Sumber informasi pada old model, yang pertama ada stasiun darat, laut, atau udara seperti itu. Yang kedua ada pool atau pangkalan. Yang ketiga ada perusahaan penyedia transportasi. Dan yang keempat adalah word of mouth. Di sini di old model kita terbatas ya untuk mendapatkan informasi, karena kita hanya bisa mendapatkan informasi-informasi dari transportasi hanya melalui stasiun atau dari baik darat, laut, ataupun udara seperti itu, atau dari mulut ke mulut, word of mouth seperti itu. Selanjutnya di new model kita bisa mendapatkan sumber informasi berupa media perusahaan, call center, website, online news, newsletter bagi anggota, atau iklan atau promosi dan lain-lain. Jadi di new model diperbarui lagi berupa call center, website, online, newsletter seperti itu. Akan tetapi di future model kita sudah banyak inovasi-inovasi yang dibuat untuk membuat model bisnis baru di dalam sektor transportasi untuk lebih mempermudah seorang customer seperti itu. Seperti contohnya yang pertama adalah website. Jadi seorang customer bisa mengakses websitenya kapan saja untuk mendapatkan informasi yang bisa didapat. Yang kedua adalah mobile apps. Kita sudah banyak tahu mengenai KAI Akses. Di sana sudah jadi tiketnya, seluruh informasi, diskon, dan lain-lain sudah terintegrasi dalam satu arah supaya seorang customer bisa bisa melihat bagaimana inovasi-inovasi yang dilakukan oleh KAI Akses tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah cara order. Cara order di old model yang pertama adalah datang langsung, yang kedua dengan cara call center, dan yang ketiga adalah cara agen perjalanan. Akan sangat sulit ketika kita tetap mempertahankan menggunakan old model. Soalnya kita harus dituntut untuk datang ke stasiun langsung untuk meminta membeli tiket. Ketika kita meminta untuk mengamankan sheet kita supaya tidak diselat orang seperti itu. Akan tetapi di new model ada yang namanya mobile apps. Mobile apps juga terdapat fitur untuk pemesanan tiket, kapan kita akan berangkat, seperti itu. Jadi akan tetapi di future model ada inovasi lagi berupa pesan terintegrasi. Jadi pesan terintegrasi ini jenisnya pesan satu arah yang mengarah ke WhatsApp kita ataupun ke media sosial kita seperti itu. Yang pertama adalah website, yang kedua adalah aplikasi. Hampir sama dengan mobile apps, akan tetapi fitur-fiturnya diperbarui lagi seperti itu. Dengan sebenarnya new model dengan future model ini tidak terlalu beda, tidak terlalu jauh perbedaannya ya. Karena hampir sama. Di sini ada mobile apps. Mobile apps itu juga berupa aplikasi yang terinstall dalam perangkat kita. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang perubahan bisnis model transaksi jasa. Ada dua jenis model transaksi jasa. Yang pertama yaitu jenis B2C. Old modelnya yaitu tujuannya antar kota lintas negara. Lokasi pelayanan di tempat tertentu. Perusahaan harus memiliki sarana transportasi. Sarana transportasi termasuk driver berada di bawah satu entitas atau perusahaan. Contohnya bus, kereta, kapal, pesawat, dan angkot. New modelnya yaitu tujuannya antar kota dan lintas negara. Contohnya bus, kereta, kapal, pesawat, travel via call center dan website, booking kereta, sewa mobil, tiket pesawat, yang lain. Future modelnya yaitu tujuannya dalam kota. Contohnya KRL, MRT, LRT, Transjakarta. Yang kedua yaitu model jenis C2C. Old modelnya tujuannya dalam kota dan antar kabupaten. Contohnya angkot dan ojek pangkalan. New modelnya yaitu tujuannya dalam antar dan dalam kota. Contohnya GrabCar, Uber, Gojek atau perusahaan transportasi online. Future modelnya yaitu tujuannya dalam dan antar kota. Contohnya GrabCar, Uber, dan GoCar. Selanjutnya yaitu tabel perubahan bisnis model transaksi finansial. Old modelnya menggunakan tunai.
New modelnya menggunakan tunai dan non-tunai. Non-tunainya berupa ATM, transfer, kartu kredit, payment gateway, e-banking, dan e-money. Future modelnya yaitu non-tunai atau cashless, seperti ATM, transfer, kartu kredit, payment gateway, e-banking, e-money, EDC mobile, dan lain-lain. Pada layanan intermoda, pembayaran hanya dilakukan satu kali untuk berbagai macam sarana transportasi. Nah, di sini disimpulkan bahwa hal penting dari ketiga model bisnis tersebut adalah kesiapan sumber daya manusia untuk lebih aktif, inovatif, menangkap setiap situasi yang cepat berubah, dan kemampuan menggunakan teknologi berstandar tinggi sebagai alat untuk mempermudah setiap kegiatan transaksi di dalam bisnis. Di sini saya Lutfi Madadia Safitri dengan NIM 190803 101077. Saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik, permasalahan, dan implikasi model baru. Karakteristik. Konsep sharing economy akan terus meningkat dan bisnis online akan menjadi dominan. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa pemahaman utama mengenai bisnis di era digital. Ciri-ciri bisnis di era digital yaitu yang pertama ada knowledge base, yakni menggunakan ilmu pengetahuan sebagai keunggulan dalam bisnis. Yang kedua yaitu ada digitization atau mendigitalkan segala kegiatan. Yang ketiga yaitu ada virtualization alias bisnis dunia maya. Yang keempat yaitu ada internet working, di mana bisnis dilakukan antar jejaring. Yang kelima yaitu ada disintermediation, yang artinya tanpa mediasi. Yang keenam yaitu ada konvergensi atau penggabungan. Yang ketujuh yaitu ada inovasi. Yang kedelapan yaitu ada prosumption, di mana konsumen tuh juga kerap menjadi produsen. Yang kesembilan yaitu imediasi, di mana semua serba cepat dan segera. Dan yang ke-10 yaitu ada globalization, tanpa batasan ruang lagi dalam berbisnis. Selanjutnya yaitu untuk mampu sukses di era digital, perusahaan perlu mempersiapkan beberapa perubahan, seperti yang pertama yaitu mendefinisikan kembali model bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu memastikan nilai tambah dalam rantai pasok. Yang ketiga yaitu melihat peluang di luar cara-cara komunikasi yang biasa. Yang keempat yaitu ada menggabungkan bisnis modal. Yang kelima yaitu lebih fokus pada kebutuhan pengguna akhir. Yang keenam yaitu serta mengembangkan sistem pengelolaan big data agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen dengan lebih efektif dan efisien. Perusahaan atau pengusaha muda yang ingin memulai bisnisnya saat ini perlu memahami model bisnis yang hampir keseluruhan bersentuhan dengan transaksi informasi, model bisnis langsung atau direct to market, transaksi lintas negara atau delocation, anonimitas, bisa dimanipulasi, hiperrealitas, misinterpretasi, media atau fluensi konten. Waktu sebenarnya, otonomi atau fragmentasi institusi bisnis dan maju cepat. Permasalahan, bisnis digital terus mengalami pertumbuhan yang sangat baik di dunia, termasuk Indonesia. Terlebih industri kreatif digital yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Namun permasalahannya yang masih dihadapi dalam bisnis digital secara umum adalah ketidakjelasan subjek dan objek pajak, berkurangnya intermediari, transaksi keuangan tidak sepenuhnya dimonitor, teritorialitas hukum atau status negara, penipuan dalam transaksi digital, keamanan transaksi, informasi palsu atau talk fiktif, barang tidak sesuai, dan lain-lain, keamanan data pribadi, akuisisi asing e-commerce atau startup, belum ada data buy e-commerce
secara akurat, ekosistem startup belum matang, zona improvement plan atau ZIP tidak sesuai dengan perkembangan wilayah. Selanjutnya tentang implikasi model bisnis baru. Adanya bisnis digital seperti dua mata pisau yaitu bisa memberikan dampak positif terhadap negara apabila dapat berjalan dengan dukungan yang baik, namun juga dapat mendistrupsi suatu negara akibat pengelolaan yang tidak tepat. Implikasi yang terjadi pada bisnis digital dapat terjadi penurunan penerimaan pajak jika regulasi tidak dicermati dengan baik karena pola aktivitas bisnis yang berubah. Perlindungan konsumen yang lemah apabila hukum tentang perlindungan konsumen tidak disesuaikan dengan era bisnis digital saat ini. Penetrasi e-commerce masyarakat yang rendah akibat tidak ada pengetahuan adanya perubahan zaman yang sudah berubah menjadi dekat dengan teknologi, meningkatnya permintaan tenaga kerja di bidang teknologi informasi, perubahan bisnis yang begitu cepat dan tanpa batas atau disruptif, dan perlunya standarisasi pelayanan logistik yang memadai. Nah, selanjutnya ada 6 prinsip dasar bisnis digital. Terdapat prinsip utama, Six Sigma menurut Panda dan Kavanagh pada tahun 2001 dalam bukunya The Six Sigma Way. Tim Philbrook meliputi 6 komponen yang nampaknya inherent dengan operasi bisnis digital berplatform, marketplace, e-commerce, ataupun perusahaan teknologi pengembang aplikasi. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan pelanggan. Yang kedua, manajemen berbasis data dan fakta. Yang ketiga, fokus pada proses, manajemen dan perbaikan. Yang keempat, manajemen yang proaktif. Yang kelima, kolaborasi tanpa batas. Yang keenam atau terakhir itu selalu mengejar kesempurnaan. Kesimpulannya adalah, cepat atau lambat, dunia bisnis terus berubah. Konsep sharing ekonomi akan terus meningkat dan bisnis online akan menjadi semakin dominan. Oleh karena itu, perlu adanya beberapa pemahaman utama mengenai bisnis di era digital. Bisnis era digital ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah knowledge based, yakni menggunakan ilmu pengetahuan sebagai keunggulan dalam bisnis. Yang kedua ada digitization atau mendigitalkan segala kegiatan. Yang ketiga ada virtualization alias bisnis di dunia maya. Yang keempat ada internal working, di mana bisnis dilakukan antar jejaring. Yang kelima ada disintermediation yang artinya tanpa mediasi. Yang keenam ada convergence atau penggabungan. Yang ketujuh ada inovasi. Yang kedelapan ada production, di mana konsumen juga kerap menjadi produsen. Yang kesembilan ada immediacy, di mana semua serba cepat dan segera. Dan yang terakhir ada globalization, tanpa batasan ruang lagi dalam berbisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.